Nah, nanti ada juga masanya pada saat dia kelaparan itu kita puasakan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Oke, di video kali ini kita lanjut untuk video ngajarin trotolan makan fur, ya. Nah, jadi bukan hanya trotolan lolo induk saja, ya. Cara ini bisa digunakan untuk murai batu hutan, murai batu yang sudah lupa makan fur, ya, dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman sekalian, sekarang udah hari ketiga dan waktunya udah kita ajarkan dia makan fur, ya teman-teman sekalian. Nah, itu tadi malam nggak tahu kenapa ada darah, ya. Nah, saya lihat juga di trotolannya nggak ada luka, ya, tapi nggak tahu, nanti saya cek lagi lebih detail, ya. Itu berdarahnya banyak, lumayan banyak. Nah, di situ. Nah, teman-teman sekalian, terlihat dari kotorannya itu masih putih semua, ya, menandakan dia ini belum ada makan fur. Nah, makanya sekarang kita proses lebih cepat lagi. Nah, ini di belakang bawah, di dalam ini ada jangkrik, keroto, dan ulat hongkong. Nah, fungsinya apa? Kok dikasih ulat maskan panas? Nah, itu terus, ya, jawaban pertanyaan teman-teman sekalian. Jadi murai batu ini kan bisa kita katakan sedang stres ringan, dan juga pastinya dia itu mau mogok makan, ya, ataupun makan yang di sini nggak cukup. Nah, untuk penyeimbang tubuhnya supaya sesuai, ya, makanya saya berikan ulat hongkong. Teman-teman mungkin tahu sendiri, ulat hongkong ini jangan ingat panasnya aja, ya teman-teman sekalian. Ulat hongkong ini cepat sekali untuk mengembalikan tubuh, ya, yang kekurangan protein dan lemak, ya teman-teman sekalian. Karena ulat hongkong ini makanya dibilang pakan berbahaya, ya, sangat cepat sekali, ya. Nah, jadi makanya saya selingi dengan ulat hongkong. Nah, jumlahnya berapa, Mas? Ya nggak tahu lah, ini paling sekitar 20-an atau 15-an lah, ya. Nah, jangkriknya berapa? Jangkriknya ya bisa dihitung sendiri itu teman-teman sekalian. Jadi dikira-kira aja, nggak harus berdasarkan jumlah, ya. Kalau nanti ditanya lagi krotonya berapa, Mas, lebih pusing lagi saya. Ya, ini krotonya paling sekitar setengah sendok makan, ya, setengah sendok makan. Nah, di bawahnya ini ada fur. Nah, jadi teman-teman sekalian, untuk hari pertama itu kita aduk-aduk dulu, ya. Kita aduk-aduk dulu, ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi besok kita masih seperti ini, ya, paling lama 3 hari. Setelah itu baru kita kurangi porsinya, teman-teman. Porsi keroto dan ekstra pudingnya lah, lebih tepatnya ekstra pudingnya, yaitu jangkrik, keroto, ulat hongkong itu kita kurangi. Nah, jadi lebih banyak furnya, ya. Nah, nanti kita akan lihat di situ apakah kotorannya sudah mulai ada yang hijau-hijau. Kalau misalkan sudah ada yang hijau walaupun sedikit, nah itu menandakan dia sudah mulai mengenali fur. Tapi kalau masih putih bles, ya, itu menandakan dia masih milih aja. Yang dimakan itu kroto, ulat hongkong, atau jangkrik saja. Nah, jadi balik lagi ke kotoran, teman-teman. Kita harus mengetahui kotoran yang masih makan kroto atau makan fur, ya. Ini bisa kita lihat, ya, di sini. Nah, itu putih-putih, ya. Nanti kalau teman-teman, Mas, itu ada pur, itu pur lama, ya, jangan, teman-teman. Jadi jangan berdasarkan, nah, itu darahnya, teman, banyak sekali, ya. Saya juga ngeri. Nanti kita cek lagi, nanti takutnya murai batu kita mati kekurangan darah, bukan karena makan, ya, tapi karena kehabisan darah, gitu, ya. Itu saya cek juga duburnya tadi bagus, kakinya bagus. Jadi teman-teman sekalian, hal ini bisa dilakukan, ya, kurang lebih itu saya itu biasanya sampai 2 minggu biasanya, teman-teman, 14 hari.
Bahkan ada yang cuma 1 minggu ya. Nah, itu tergantung kondisinya juga. Kalau fisiknya bagus, itu biasanya saya jor purnya lebih banyak daripada jangkriknya, teman-teman. Kemarin kita udah lihat murai batu ini adaptasi dulu ya. Karena kan murai batu ini masih numbur-numbur. Terlihat itu di paruhnya. Tuh ya, lihat paruhnya. Kan udah pada habis ya bulunya itu. Itu karena numbur-numbur, teman-teman. Sampai luka. Ya numburnya numbur-numbur beneran ya, bukan merayap ya, tapi memang numbur. Nah, itu dia udah kelaparan, teman-teman sekalian. Kan masih kroto, masih jangkrik yang dimakan ulat Hongkong ya, masih milih dia, teman-teman sekalian. Nah, dia belum makan ininya, jangkriknya, furnya. Nah, jadi teman-teman sekalian, nggak apa-apa. Yang penting kita itu mengenalkan terlebih dahulu tempat makanannya, ya. Nah, jadi kalau dia udah biasa makan di situ, berarti kan dia udah punya insting, oh bahwasanya ini adalah tempat makan. Berarti kalau makan saya nyarinya ke sini. Nah, disitulah nanti mulai pembelajaran itu dapat, ya. Nanti dia lihat ke situ nggak ada makanan, adanya fur. Ya misalnya kroto dan ulat Hongkongnya udah habis kan. Waktu lihat ke situ udah habis. Cuman pur ini, akhirnya nanti dia coba sedikit ya, karena udah kelaparan tadi ya, teman-teman. Nah, nanti ada juga masanya pada saat dia kelaparan itu kita puasakan ya. Pada saat nanti udah tahap akhir itu kita puasakan, kita kasih fur aja ya. Nah, syaratnya teman-teman, furnya harus pur basah ya. Kenapa pur basah? Ya karena kalau pur kering dia nggak bakal mau. Kalau fur basah dia tuh akan nyongkel-nyongkel dulu. Setelah nyongkel-nyongkel itu akan terasa di mulutnya. Setelah itu barulah dia merasakan, oh enak ini kayaknya, akhirnya dimakan. Nah, itulah teman-teman sekalian. Nah, saya lupa tadi ngomong bahwasanya selain fur itu saya kasih air. Jadi tata caranya itu pur dulu ya, dikasih air. Nah, airnya seberapa? Serata-rata ini purnya itu. Nah, mas nggak kebanyakan itu, nggak apa-apa, nanti dia ngembang. Nah, setelah itu baru kita kasih kroto ya, boleh ulat Hongkong dan jangkrik ya, terserahlah mau kroto dulu, mau jangkrik dulu, mau ulat Hongkong dulu ya. Yang penting ada di dalam itu. Misalnya, mas saya nggak punya ulat Hongkong, adanya kroto aja, ya nggak apa-apa, nggak masalah teman-teman, asal dia mau makan kroto. Mas adanya jangkrik aja, nggak masalah ya. Jadi nggak usah jadi masalah. Yang penting ada makanan yang bisa dia konsumsi di dalam situ selain fur ya, karena fur kan masih dalam proses. Nah, itulah teman-teman tadi fungsinya dari pemberian makanan itu dicampur ya. Nah, ini teman-teman kita lihat, kita pastikan juga kondisinya itu jangan sampai lemas, kurus ya. Nah, ini saya cek terus tubuhnya itu, saya takut dia itu nanti nyilet. Karena banyak terjadi itu karena kita terlalu memaksa, terlalu pengen cepat-cepat, akhirnya dicek dia kurus. Nah, itu teman-teman sekalian. Nah, mungkin segitu dulu ya teman-teman untuk proses ngajarin makan fur. Nanti akan kita lihatkan lagi bagaimana hasilnya dan sampai murai batu ini benar-benar sudah fur total ya, dan siap untuk dijemput oleh pemiliknya ya. Nah, itu teman-teman sekalian. Ini sangat beresiko teman-teman. Kalau menang ya untung, kalau kalah ya rugi kan gitu. Ya mudah-mudahan enggak lah ya teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu teman-teman sekalian. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like video ini dan subscribe supaya bisa melihat video-video selanjutnya. Kita akan banyak bahas tentang murai batu. Sekarang nggak hanya ternak aja, mau kita bahas tentang murai batu lomba juga. Karena saya udah tertarik juga nih kayaknya nih. Baru coba-coba lagi nih ya. Nah, jadi segitu dulu. Terima kasih sudah nonton dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.